Berikut ini cara untuk menggunakan aplikasi Thread. Jadi untuk kalian yang baru pemula, berikut ini. Jadi di sini saya langsung buka dan saya sudah mendaftarkan. Kalau kalian belum tahu cara mendaftarkan cukup mudah, asal kalian ada menginstal aplikasi Instagram, terus install Thread, nanti dia akan langsung terhubung dan kita hanya perlu melanjutkan saja. Nanti akunnya langsung jadi. Karena dia satu akun, Instagram sama Thread ini satu akun, jadi tidak usah bikin kata sandi. Nah, untuk menggunakan cukup mudah bagi kalian yang sering main Twitter mungkin sudah terbiasa. Nah, di sini kalau kita tarik di berandanya, di atasnya itu ada icon refresh. Nanti dia akan memuat thread yang baru seperti ini. Jadi ini dia random, kayak FYP TikTok. Jadi walaupun kita tidak follow, tetap akan muncul di sini seperti ini. Nah, kita tidak follow tapi tetap muncul di beranda thread. Kalau kita follow, dia akan muncul icon lonceng di sini. Lonceng itu fungsinya ketika orang ini membuat thread, otomatis dia akan mengirim notifikasi. Kemudian di sini dia ada dua kategori di profil orang. Di profil orang ada balasan. Nah, jadi setiap balasan itu akan kita bisa lihat di sini. Di icon 3 titik ada opsi salin tautan, salin link dari profil thread, bagikan ke media sosial lain, ada opsi senyapkan, batasi. Jadi batasi ini mirip dengan Instagram di mana kita kalau batasi ini dia tidak akan bisa berinteraksi dengan kita. Kemudian ada blokir dan laporkan. Kemudian kalau kita lihat di sini, kalau kita tekan lama, nah kita bisa salin dari thread yang kita tekan lama seperti ini. Arahkan saja pointer dari selektor ini. Nah, ada opsi salin. Itu bisa kita lihat di clipboard atau dipastekan di kolom teks. Nah, di beranda ini kalau kita lihat seperti ini, nah itu kan ada balasan. Kalau kita ngasih love itu namanya nge-thread. Kalau kita pilih icon komen ini, kita membalas dari thread ini. Bisa kalian siapa saja yang dapat membalas. Seperti kita membalas tweet. Kemudian ini melakukan posting ulang. Kalau kalian lihat ada anak panah yang melingkar, yang ini itu posting ulang. Bisa juga kita kutipkan, kita kutip, lalu kita kasih komentar tentang thread ini. Kalau posting ulang itu cuman thread ini muncul di beranda kita. Kita posting ulang. Kalau yang icon pesawat kertas, yang ini untuk tambahkan ke cerita, salin tautan, bagikan melalui. Cerita ini cerita di Instagram, jadi bisa langsung kita bagikan. Ini suka juga, kita bisa lihat siapa saja yang suka. Kalau di postingan ada juga opsi senyapkan, sembunyikan, blokir, dan laporkan. Jadi seperti itu. Kalau kalian ingin mendapatkan thread baru, langsung di refresh saja. Nah, bisa lihat orang yang kita follow ataupun tidak tetap muncul di sini. Kemudian kalau kalian lihat di sini, di bagian medianya, nah itu tidak ada tombol download. Kita tekan lama, tidak ada opsi apapun. Mungkin saat ini belum tersedia. Masih bisa di zoom untuk thread-nya. Kemudian kalau kita lihat di sini, di pencarian, nah itu cuman ada rekomendasi akun-akun yang centang biru. Biasanya kan kalau di Twitter ada trending, di sini belum tersedia atau memang tidak dibuat oleh pihak Thread. Kalau kita mencari pun kita cuma bisa mencari akun. Kalau postingan Thread itu tidak muncul. Bisa lihat cuman akun yang muncul. Kemudian di sini kita ingin buat thread di sini. Jadi thread itu bisa berupa foto. Misalnya kita bikin thread seperti ini, pilih posting. Kalau kita ingin nambah, buat cerita bersambung itu bisa. Katanya cuma support 500 karakter. Jadi kalau kita ingin menambah karakter lain, kita tambahkan utas lagi. Bisa tambah file, teks, lalu kalian posting.
seperti ini, memposting. Nah, bisa kita lihat di profil ataupun langsung klik ini. Kalau yang icon love ini, semua notifikasi yang kita terima seperti orang yang mengikuti kita, orang yang nge-tweet, ngasih love ke tweet kita, ada balasan, ada penyebutan atau mention, orang yang mention kita, dan ini akun-akun yang terverifikasi, yang mungkin berinteraksi dengan akun kita. Kemudian kalau di profil ini cukup banyak. Di sini ada tulisan thread.net, itu situs yang bisa kita buka via browser. Kemudian ada jumlah pengikut situs kita, ada edit profil di sini. Jadi bisa mengubah ke akun private, mengubah tautan, mengubah bio, dan ini ada mengubah nama dan nama pengguna Anda disinkron dengan Instagram. Jadi kalau kita ingin mengubah nama, itu harus mengubah nama akun Instagram kita. Kalau kita klik bagian ini langsung ke bawah ke Instagram. Kalau ikon bumi ini, kalau kita lihat, itu ada mode private, mention, disenyapkan akun-akun yang kita senyapkan, kata yang kita filter atau kita sembunyikan, profil yang Anda ikuti di sini, orang yang kita follow, orang yang kita blokir, sembunyikan suka. Ini ada pengaturan privasi lainnya. Membatasi, terapkan untuk tweet dan Instagram dan dapat dikelola di Instagram. Jadi kalau kita klik, dia akan dibawa ke pengaturan Instagram. Ini akun yang kita blokir. Jadi kalau untuk buka blokir dari sini. Kemudian kalau kita lihat di sini ada balasan. Jadi setiap kita membalas tweet, dia akan muncul di sini. Bisa kita lihat ada bagikan profil untuk menyalin tautan tweet kita. Jadi dia pakai domain.net. / nama username dari Instagram atau tweet. Kemudian kalau kita pilih di icon 3 titik ini ada opsi hapus, sembunyikan jumlah suka, siapa yang dapat membalas, itu bisa kita privasi. Nah, profil yang Anda ikuti atau hanya yang disebutkan. Jadi privasi seperti itu. Kemudian di sini, di icon 2 garis, itu pengaturannya. Ikuti dan undang teman, notifikasi, ada settingannya. Bisa kita jeda semua, utas dan balasan, mengikuti dan pengikut. Jadi kalau ada pengikut baru, dia mengirim notif ke HP kita. Kalau privasi ini, sama seperti tadi. Ini ada akun. Kalau kalian ingin memutuskan koneksinya dengan Instagram atau menyembunyikan profil kalian dari publik, ini opsi nonaktifkan. Kalau beristirahat ini, itu seperti pengingat, jadwal pengingat untuk beristirahat saat Anda menghabiskan terlalu banyak waktu sekaligus di tweet. Jadi ada peringatan kalau kita main tweet terus. Ini ada pengaturan akun, kalau kita klik dia langsung dibawa ke pengaturan Instagram. Kalau informasi pribadi ini tentang informasi akun kita, pengawasan ini kalau kita yang masih di bawah umur. Kalau kalian main tweet di bawah umur, itu ada opsi pengawasan dari orang tua. Sama juga kalau ada icon seperti ini, kalau kita klik itu pasti dibawa ke Instagram, karena pengaturan utamanya dari situ. Jadi cukup simpel untuk menggunakan tweet. Kalau kalian yang mungkin nonton pada saat ini, seperti inilah fitur dari tweet. Ada opsi logout juga di bawah. Mungkin ke depannya masih banyak lagi fitur yang mungkin ditambahkan oleh pihak Meta. Jadi kalian bisa tunggu saja update terbaru dari tweet.